Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Lucas Number dengan mata kuliah Desain Analisis Algoritma kelas A081. Sebelum saya lanjut, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ardiansyah Wahyuwardana dengan NPM akhir 100. Untuk selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang dynamic programming atau bisa disebut DP merupakan salah satu teknik optimasi dalam dunia ilmu komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil. Banyak permasalahan matematika dan komputasi yang memiliki sifat overlooping subproblems, di mana submasalah yang sama dihitung berulang kali secara tidak efisien jika menggunakan metode rekursif biasa. Salah satu contoh permasalahan nyata yang memuat karakteristik ini adalah penentuan nilai dari barisan bilangan Lucas Numbers. Maka makalah ini akan membahas bagaimana implementasi dynamic programming dapat mengoptimalkan efisiensi komputasi dalam mencari nilai bilangan Lucas. Untuk rumusan masalah itu sendiri ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dynamic programming beserta teknik-teknik umumnya. Untuk yang kedua, bagaimana definisi dan karakteristik dari permasalahan Lucas Numbers. Yang ketiga, bagaimana menerapkan algoritma dynamic programming untuk menyelesaikan permasalahan Lucas Numbers secara efisien. Untuk tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, memahami konsep dasar jenis permasalahan dan teknik umum dalam dynamic programming. Untuk yang kedua, mengetahui karakteristik dari barisan matematika Lucas Numbers. Untuk yang ketiga, mampu mengimplementasikan rancangan algoritma dynamic programming dalam bentuk kode program untuk menyelesaikan Lucas Numbers. Untuk bab kedua yaitu landasan teori penjelasan dynamic programming, yaitu teknik pemecahan masalah algoritma dengan cara memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil. Menyelesaikan submasalah tersebut cukup sekali menyimpan hasil agar tidak perlu dihitung kembali di kemudian hari. Jenis permasalahan DP yaitu ada 2. Yang pertama, overlooping subproblems. Masalah yang penyelesaiannya membutuhkan perhitungan submasalah yang sama secara berulang-ulang. Untuk yang kedua, optimal substructure, yaitu solusi optimal dari masalah besar dapat dibentuk dari gabungan solusi-solusi optimal submasalah. Untuk yang ketiga yaitu teknik secara umum, ada 2 yaitu top down, menyelesaikan masalah dari atas ke bawah menggunakan rekursi lalu menyimpan hasil secara submasalah ke dalam tabel atau array memori. Yang kedua yaitu bottom up, menyelesaikan masalah dari bawah ke atas melalui dari kasus dasar base case lalu mengisi tabel secara berurutan menggunakan perulangan looping hingga mencapai solusi akhir. Untuk bab ketiga pembahasan yaitu pembahasan permasalahan Lucas Numbers, yaitu barisan bilangan yang sangat mirip dengan barisan Fibonacci. Hubungan rekursinya yang sama yaitu suku ke n adalah hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Perbedaan mendasarnya terletak pada nilai awalnya base case. Ada 2 yaitu suku ke 0 L0 sama dengan 2. Lalu yang kedua suku ke 1 L1 sama dengan 1. Secara matematis rumusnya adalah ln sama dengan ln min 1 plus ln min 2 untuk n lebih besar daripada 1. Barisannya adalah 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, dan seterusnya. Untuk selanjutnya algoritma penerapan dynamic programming. Jika menggunakan rekursi biasa, kompleksitas waktunya akan menjadi eksponensial O2n. Dengan pendapatan DP bottom up dioptimasi ruangannya space optimizes. Kita hanya perlu menyiapkan 2 nilai terakhir untuk menghitung nilai berikutnya tanpa perlu array besar. Ada 5, yaitu yang pertama
jika n sama dengan 0, kebalikan nilai 2. Yang kedua, jika n sama dengan 1, kebalikan nilai 1. Untuk yang ketiga, inisialisasi variabel a sama dengan 2, L 0, dan b sama dengan 1, L 1. Untuk yang keempat, lakukan perulangan atau looping dari I sama dengan 2 hingga N. Ada dua perhitungan, yaitu hitung suku berikutnya C sama dengan A plus B. Untuk yang kedua, geser posisi variabel A sama dengan B dan B sama dengan C. Untuk yang kelima, nilai akhir di variabel B adalah bilangan Lucas ke N. Untuk selanjutnya yaitu implementasi dan output source code kode. Untuk source code kodenya yaitu seperti ini. Saya akan menjalankan source code-nya di Visual Studio Code. Jadi ini adalah source code yang sudah saya buat, yang di makalah tadi. Saya akan menjalankannya. Nah, di sini untuk hasil dari source code-nya yaitu Lucas numbers ke-9 adalah 76. Di sini untuk hasilnya yaitu 76 dari Lucas number ke-9. Saya akan balik lagi ke makalahnya. Saya akan lanjutkan di sini untuk penjelasan dari source code yang di atas. Ketika program dijalankan dengan input n sama dengan 9, perulangan berjalan dari suku kedua hingga ke 9. Jadi seperti ini. Untuk yang pertama, suku 2 tambah 1 sama dengan 3. Suku ketiga, 1 tambah 3 sama dengan 4. Suku keempat, 3 tambah 4 sama dengan 7. Suku kelima, 4 tambah 7 sama dengan 11. Suku keenam, 7 tambah 11 sama dengan 18. Suku ketujuh, 11 tambah 18 sama dengan 29. Suku ke-8, 18 tambah 29 sama dengan 47. Suku ke-9, 29 tambah 47 sama dengan 79. Maka output yang tercetak pada layar adalah Lucas number ke-9 adalah 76. Jadi di program yang sudah saya buat yaitu hasilnya yaitu sama, Lucas number ke-9 adalah 76. Melalui optimasi dynamic programming ini, kompleksitas waktu berhasil dipangkas secara signifikan dari O2N menjadi ON linear, dan kompleksitas ruang menjadi sangat hemat yaitu O1 karena hanya menggunakan 3 variabel penampung. Untuk kesimpulannya di bab 4 yaitu yang pertama, Lucas number memiliki karakteristik rumus rekursif yang identik dengan Fibonacci, namun dibedakan oleh nilai basis awalnya yaitu L0 sama dengan 2 dan L1 sama dengan 1. Untuk kedua, penggunaan teknik dynamic programming bottom up berhasil menghilangkan komputasi berulang overlooping subproblems yang tidak efisien pada fungsi rekursif standar. Untuk yang ketiga, optimasi ruang space optimization pada DP bottom up terbukti mampu menyelesaikan masalah dengan kompleksitas waktu linear O2N dan menggunakan memori O1. Sekian dari presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.